Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Febri Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalijaga Susuhunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kadilangu, Demak. Sunan Kalijaga berkuasa 14801520. Penerus Sunan Giri lahir 1450 Tuban, Indonesia. Wafat 1513 Demak, Indonesia. Nama lengkap Raden Masa Hidayah Tumenggung Wilwatik Ibu Dewi Nawangarumistri Dewi Sekardadu, agama Islam. Sunan Kalijogo adalah Wali Songo angkatan ke-7, berkuasa 14801520. Penerus Sunan Giri lahir 1450 Tuban, Indonesia. Wafat 1513 Demak, Indonesia. Nama lengkap Raden Masa Hidayah Tumenggung Wilwatik Ibu Dewi Nawangarumistri Dewi. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit berakhir 1478. Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang lahir pada 1546, serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Terkait asal-usulnya, ada beberapa pendapat yang berkembang. Pendapat pertama menyatakan Sunan Kalijaga orang Jawa asli keturunan Adipati Wengker Ponorogo, yang juga ayah dari Ari Wiraraja. Pendapat ini didasarkan pada catatan historis Babat Tuban dan data keluarga besar keturunan Sunan Kalijaga. 1. Di dalam babat tersebut diceritakan, Arya Teja alias Abdul Rahman berhasil mengislamkan Adipati Tuban, Arya Dikara, dan mengawini putrinya. Dari perkawinan tersebut, Arya Teja kemudian memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Catatan Babat Tuban ini diperkuat juga dengan catatan masyhur penulis dan bendahara Portugis Tom Paes 1468 sampai 1540. Menurut catatan Tom Paes, penguasa Tuban pada tahun 1400 adalah cucu dari peguasa Islam pertama di Tuban, yakni Arya Wilakita, dan Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said adalah putra Arya Wilatikta. Adapun pendapat yang kedua adalah menyatakan Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab. Pendapat kedua ini disebut-sebut berdasarkan keterangan penasehat khusus pemerintah kolonial Belanda, Van den Burg 1845 sampai 1927, yang menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab yang silsilahnya sampai ke Rasulullah. Sejarawan lain seperti Di Graaf juga menilai bahwa Arya Teja ke-1 Abdul Rahman memiliki silsilah dengan Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya 3 versi sejarah tentang Sunan Kalijaga, tetapi yang dikembangkan hanya versi Jawa, sedang 2 versi yang lain tidak pernah dijumpai secara tertulis. Berarti telah terjadi distorsi tentang kisah anggota Wali Sanga paling terkenal ini. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saro binti Maulana Ishak dan mempunyai 3 putra, Umar Said Sunan Muria, Dewi Rakayu, dan Dewi Sofia. Maulana Ishak memiliki anak bernama Sunan Giri dan Dewi Saro. Mereka adalah kakak beradik. Sunan Kalijaga juga menikah dengan putri Arya Dikara. Dari pernikahan itu, lahirlah Raden Ayu Panengah yang setelah dewasa menikah dengan Kiai Ngerang III. Merekalah orang tua Ki Penjawi, salah satu sesepuh Mataram. Menurut cerita, sebelum menjadi Wali Songo,
Raden Said adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang penyimpanan hasil bumi di kerajaannya, merampok orang-orang yang kaya. Hasil curiannya dan rampokannya itu akan ia bagikan kepada orang-orang yang miskin. Suatu hari, saat Raden Said berada di hutan, ia melihat seseorang kekek tua yang bertongkat. Orang itu adalah Sunan Bonang. Karena tongkat itu dilihat seperti tongkat emas, ia merampas tongkat itu. Katanya, hasil rampokan itu akan ia bagikan kepada orang yang miskin. Tetapi, Sang Sunan Bonang tidak membenarkan cara itu. Ia menasihati Raden Said bahwa Allah SWT tidak akan menerima amal yang buruk. Lalu, Sunan Bonang menunjukkan pohon aran emas dan mengatakan bila Raden Said ingin mendapatkan harta tanpa berusaha, maka ambillah buah aran emas yang ditunjukkan oleh Sunan Bonang. Karena itu, Raden Said ingin menjadi murid Sunan Bonang. Raden Said lalu menyusul Sunan Bonang ke sungai. Raden Said berkata bahwa ingin menjadi muridnya. Sunan Bonang lalu menyuruh Raden Said untuk bersemedi sambil menjaga tongkatnya yang ditancapkan ke tepi sungai. Raden Said tidak boleh beranjak dari tempat tersebut sebelum Sunan Bonang datang. Raden Said lalu melaksanakan perintah tersebut. Karena itu, ia menjadi tertidur dalam waktu lama. Karena lamanya ia tertidur, tanpa disadari, akar dan rerumputan telah menut. 3 tahun kemudian, Sunan Bonang datang dan membangunkan Raden Said. Karena ia telah menjaga tongkatnya yang ditanjapkan ke sungai, maka Raden Said diganti namanya menjadi Kalijaga. Kalijaga lalu diberi pakaian baru dan diberi pelajaran agama oleh Sunan Bonang. Kalijaga lalu melanjutkan dakwahnya dan dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Namun, cerita ini banyak diragukan oleh para sejarawan dan ulama berpaham salaf karena tidak masuk akal dan bertentangan dengan ilmu syariat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Tekan tombol lonceng agar bisa menyaksikan video selanjutnya.